kegiatan akuisisi data kan ya, akuisisi data di kampus. Nah, tujuannya itu untuk melakukan rekonstruksi ya, atau Anda bisa memiliki gambaran sendiri. Sorry, ini ada soundnya ini. Jadi rekonstruksi sendiri bahwa gambar yang ada di slide itu Anda bisa pahami asal muasalnya. Jadi kebayang kan, pakai Sintrix CG5 juga kan ini ya. Terus ini ilustrasinya nih mahasiswanya perempuan semua nih ke lapangan. Nah kan bawa alat ini Anda sudah tahu kan apa yang dilakukan sebenarnya. Terus di sini ada benchmarknya. Kalau di lapangan ada di dekat sawah, yang ini mungkin lebih sulit. Nah selama di lapangan mungkin dibantu 2 orang. Di sini ada yang bawa alatnya pakai tas ini ransel, dan 1 orang mungkin bawa tas untuk minum. 1 orang mencatat, ya kan minimal itu, minimal 4 orang lah. Jadi yang geofisika ini paling operator bawa tas kecil aja, mungkin bawa payung misalkan kalau hujan atau kepanasan, terus kemudian sisanya dibawa oleh tenaga porter. Ini kan nggak perlu belajar sampai ke ITB kan, kalau misalnya bawa porter tuh asalkan kuat jalan aja. Tapi biasanya yang perempuan ini malah lebih kuat daripada yang di lapangan karena belum pernah jalan misalnya. Oke. Nah, ini pengamatannya di setiap stasiun. Idealnya kita punya interval, kalau 2 dimensi ini penampang, ada intervalnya teratur, misalkan 100 meter atau 200 meter atau 250 meter. Nah, gunanya nanti anomali yang diukur, diprocessing, sampai ke pemodelan di bawah permukaan. Oke, itu ilustrasinya kemarin. Datanya Anda sudah punya semua, sudah difoto, ini beberapa dokumentasi yang lain. Ada data altimeter yang mungkin kemarin belum dicek ya, ini ada altimeter yang diukur di lapangan dan altimeter yang diukur di base setiap 10 menit. Nah, kemudian jadi kalau Anda belajar praktikum, gravitasi itu kan gaya tarik bumi misalkan seperti ini. Ini kan akibat pengaruh gravitasi. Kalau benda jatuh bebas, Anda belajar percepatan free fall juga, akar 2GH gitu kan, itu percepatan gravitasi. Pada saat Anda belajar benda bergerak pada saat SMA itu kan juga ada faktor percepatan gravitasi. Biasanya di fisika itu digunakan angka 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, apa hubungannya dengan metode gravitasi yang kita pelajari sekarang? Kalau Anda dulu belajar di tingkat awal S1, itu ada mata kuliah fisika kan, ada praktikumnya. Anda diminta untuk percobaan menghitung percepatan gravitasi. Kalau dulu kelasnya nggak online, misalkan di lab itu. Pernah ingat nggak? Itu kan ada pakai tali, pakai benda, ya kan? Terus kemudian ada simpangan, kemudian dihitung periodenya, kemudian Anda tentukan nilai percepatan gravitasi di praktikum itu. Nah, kisarannya kalau sesuai dengan teori-teori, harganya kan di kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Benar nggak? Baik di sini maupun di sekitar kutub, mungkin mendekati 10 mungkin ya, tapi mungkin nggak sampai 10, setahu saya pasti di bawah 10 gitu. Saya belum pernah lihat di observasi itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat di permukaan bumi ya. Kecuali kalau udah masuk ke dalam bor itu mungkin bisa di sumur itu. Nah, artinya kita punya kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Variasi permukaan bumi itu ada yang tahu nggak? Kan knowledge-nya kan. Paling tinggi itu kira-kira di Mount Everest ya. Kisarannya 8,8 kilometeran kan. Terus yang paling dalam Transmariana kisaran 11 kilometeran kan ya. Benar nggak? Nah, kisaran di situ. Nah, ini kalau dihitung di permukaannya
itu gravitasinya pada kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Mungkin yang lebih jauh dari pusat bumi itu harganya akan mengecil, mungkin pada kisaran 9,78 berapa gitu misalkan, atau 79. Yang lebih dekat mungkin mendekati ke kisaran 10 meter per sekon kuadrat, atau yang lebih dekat ke kutub ya, kalau radiusnya ke pusat. Oke, bisa dipahami sekarang. Nah, sekarang yang kita pelajari dengan metode gravitasi, itu kan variasinya sangat kecil. Satuannya dalam orde miligal. Meter per sekon kuadrat ke miligal, Anda bisa memahami konversinya? Ada yang belum terbayang? Meter per sekon kuadrat ke orde miligal. Kenapa miligal? Ini adalah orde variasi untuk studi geofisika. Ngerti? Nah, meter per sekon kuadrat, kalau bingung miligal, ke gal dulu. Anda masih ingat? Ada yang belum kebayang? Gal ini apa? Galileo kan ya? Ini pengganti satuan apa? Nah, cm per sekon kuadrat kan? Ya. Kemudian kalau ini adalah gal, kemudian jadi miligal dikali 10 pangkat, ini kan pas ini dikali 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 3, jadi 10 pangkat 5 kan? Jadi kalau 9,8 dikali 10 pangkat 5-an itu menjadi miligal. Benar nggak? Jadi kalau di sini ordenya tadi 1, 2, 3, 4, 5. 980-an atau 970-an begitu ya. Di Indonesia 980 ribuan, 970 ribuan gitu miligal. Kalau satuannya mikrogal, Anda bisa menyesuaikan lagi. Mikrogal ya. Dikali 1000 lagi. Oke. Nah, berarti geobservasi kita itu adalah angka-angka yang diikat dengan nilai gravitasi di titik tersebut. Maka idealnya titik referensi kita itu adalah hasil pengamatan dari gravity absolute. Nilai gravity absolute itu menyangkut pada kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat atau mendekati 10 meter per sekon kuadrat. Makanya ada istilahnya kan gravimeter absolut dan gravimeter relatif. Nah, gravimeter relatif itu mengukur beda dari titik referensi. Titik referensinya harus diikat dengan nilai gravity absolute. Itulah yang nanti menjadi gravity observasi. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dari sini maka kita punya bayangan untuk persamaan yang tadi kita tunjukkan.